Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya ditemani oleh putri dari suami saya, yaitu Cindy Tiara Putri. Beliau adalah seorang gadis berusia 17 tahun yang ingin mengetahui tentang pelet supaya bisa berwaspada ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Guru Official 86. Terima kasih. Ya, silakan Cindy jika mau bertanya. Nah, sahabat IMP, di sini kita akan membahas seputar ilmu pelet. Teh mau tanya, pelet itu apa ya? Jadi pelet itu adalah ilmu pengikat ya, atau ilmu pemikat untuk lawan jenis. Pelet itu ada beberapa macam, dan biasanya pelet itu masuknya ke dalam ilmu hitam. Karena orang yang menggunakan ilmu pelet itu bisa melakukan segala macam cara dengan hal yang tidak wajar. Ada yang disebutkan dengan pelet marongge. Pelet marongge itu seseorang yang memang mendatangi makam marongge yang ada di Sumedang. Itu katanya dipercaya mitosnya bisa untuk membantu seseorang mendapatkan ilmu pelet. Jadi seseorang itu bisa melakukan puasa, ritual-ritual yang memang menggunakan mantra-mantra dari Sri Kasih yang ada di Marongge sana. Jadi kalau misalkan orang yang ingin melakukan ilmu pelet itu biasanya ada ritual-ritual seperti mandi tengah malam di pinggir sungai dengan melarung pakaian dalam gitu. Tapi sebenarnya itu tidak dibolehkan dan tidak ada di dalam hukum Islam. Dan selain itu pun juga banyak orang-orang yang menggunakan ilmu pelet itu dengan ilmu semar mesem, yaitu ilmu semar mesem yang memang banyak orang lakukan untuk memikat lawan jenis supaya tergila-gila. Dan kalau misalkan ilmu itu masuk ke dalam lawan jenis yang dipelet, itu akan menjadi gila kalau tidak kesampaian gitu. Contoh orang yang mempunyai pelet itu seperti apa? Jadi contohnya misalkan laki-laki ya yang mempunyai ilmu pelet, itu ada salah satu ciri yang lebih utama, yaitu dari mata, tatapannya tajam. Selain itu mulutnya itu manis. Contohnya mulutnya manis itu jadi setiap dia berkata selalu terngiang-ngiang oleh kita, si lawan jenis. Akhirnya kita selalu mengingat wajahnya, selalu mengingat dengan suaranya gitu, yang sampai akhirnya orang yang kepeletnya itu susah makan, susah tidur, dan gelisah hati dan pikiran. Soalnya saya gadis itu kan takut gitu, soalnya saya belum pernah pacaran, takut kena pelet kan nggak tahu gimana. Ya. Nah, jadi ada ciri-ciri orang yang supaya tidak terkena pelet. Orang tersebut harus selalu melaksanakan sholat yang 5 waktu, jangan sampai tertinggal. Dan di dalam kesehariannya itu harus terus membaca zikrullah. Jadi walaupun kita lagi, contohnya gitu ya, lagi nggak sholat gitu kan, karena belum waktunya sholat. Nah, kita harus selalu punya wudhu. Jangan pernah batal wudhu. Dan kita pun juga harus terus-terusan dalam hati itu berzikrullah, bisa membacakan kalimat-kalimat thayyibah. Terus setiap mau tidur itu kita harus membacakan dulu 3 kali ayat kursi. Insya Allah akan terhindar dari yang namanya pelet dan ilmu hitam. Terus kalau misalkan ada orang yang mempunyai ilmu pelet berhadapan dengan kita, jikalau kita terus-terusan berzikrullah, itu akan berbalik kepada dirinya. Yang niatnya si orang itu mau memelet Cindy contoh gitu ya, tapi Cindy-nya itu lagi benar-benar berzikrullah gitu kan, itu akan ngebalik, nanti dia yang akan ingat ke Cindy, bukan Cindy yang akan ingat ke dia. Jadi sebenarnya ilmu pelet itu bisa dikatakan lebih ke ilmu hitam, karena kalau misalkan di dalam Al-Quran itu ada ilmu yang memang disebutkan untuk ilmu pengasihan, yaitu cukup dengan menggunakan doa Yusuf. Setiap misalkan nih gini, Cindy kan gadis, pengen bercahaya nih mukanya, pengen disukai orang banyak. Setiap habis sholat 5 waktu itu kita membacakan doa Yusuf 3 kali, tiup ke telapak tangan, diusapkan ke muka dengan rajin, rutin, setiap hari berturut-turut. Insya Allah dalam jangka 1 bulan itu akan terlihat bersinar wajah kita, dan orang lain itu melihat kita tuh jadi suka gitu kan, segen. Contoh, yang tidak cantik pun juga akan terlihat cantik, yang tidak ganteng pun akan terlihat ganteng dengan padilahnya surat Yusuf. Makanya kita sebagai umat muslim harus menjauhi yang namanya ilmu pelet.
karena ilmu pelet itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk ilmu pengasihan bisa, karena ada amalan-amalan tersebut yang memang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Jadi kita lebih baik menggunakan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran daripada harus mempunyai ilmu pelet dengan menggunakan ritual-ritual yang memang di luar aturan. Oh iya Teh, terima kasih untuk pencerahannya. Ini kan Cindy tuh kayak punya teman atau saudara gitu yang kena pelet gitu sampai gila. Bagaimana itu cara menyembuhkannya? Karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya ya, baik penyakit medis ataupun non medis. Seperti orang yang terkena guna-guna, pelet dan sebagainya, itu bisa kita sembuhkan dengan sesuai yang ada di dalam kitab Jad Al-Ma'ad khusus untuk pengobatan medis dan non medis. Jadi orang itu diterapi antara pikiran dan hatinya. Jadi harus dengan orang yang benar-benar bisa mengobati ya. Contoh, ada orang nih terkena pelet, itu pasti aja kelihatannya seperti orang gila. Pandangannya kosong, ingatnya kepada seseorang. Dan di situ pun juga pasti akan terikat, tidak akan pernah mempunyai jodoh. Intinya ketutup jodohnya. Cara mengobatinya, kita cukup membacakan 2 kalimat syahadat, ditiupkan ke ubun-ubunnya, dan ditiupkan juga ke hatinya. Dan setelah itu membacakan ayat kursi 11 kali, ditiup juga ke ubun-ubun dan ke hatinya. Dan di sini pun juga ada satu media. Kalau di dalam kitab Jad Al-Ma'ad itu ada daun bidara dan harupat itu lidi aren ya. Bisa dirajah dulu dan akhirnya dimasukkan ke dalam air untuk mandinya. Dengan 11 hari berturut-turut diterapi seperti itu, insya Allah orang yang terkena pelet itu akan sembuh atas izin Allah. Oh gitu ya Teh. Teh kan tadi yang Teteh jelaskan gitu kan, pelet itu ada berbagai macam. Ada pelet marongge sama pelet semar mesem. Terus ada gak pelet yang benda-benda gitu? Soalnya takut gitu. Sebenarnya sih untuk yang benda-benda itu sesuai dengan keyakinannya masing-masing ya. Tapi kebanyakan ada yang disebut dengan bulu perindu. Bulu perindu itu semacam kayak benda pusaka berbentuk bulu, tetapi kalau misalkan ditaruh di atas piring gitu ya atau pisin, dan itu dikasih air sedikit, itu akan hidup dengan sendirinya. Dan orang-orang yang membacakan mantra Sri Kasih kepada bulu perindu itu, pasti orang yang kita tuju gitu kan, itu akan menjadi ingat terus. Dan bulu perindu itu manfaatnya kalau dipakai untuk pelet, itu akan membuat si lawan jenis itu jatuh cinta sampai akhir hayatnya kepada orang yang meletnya itu. Nah, selain bulu perindu, ada juga yang namanya mani gajah. Mani gajah itu sebenarnya bukan pelet, tapi mani gajah itu dibuat khusus untuk orang-orang yang memang contoh pasangan suami istri renggang, pisah ranjang, untuk menarik gitu kan, untuk menarik contoh si suami ini ditinggalkan sama istrinya. Dengan menggunakan mani gajah itu dengan mantra-mantra khusus, si istri itu akan pulang dengan sendirinya. Gitu. Tapi itu menggunakan bantuan-bantuan dari jin. Jadi sebenarnya kalau untuk urusan yang seperti itu mending jangan dilakukan, karena kalau misalkan dilakukan bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi ada bulu perindu, mani gajah, terus buli-buli. Nah, buli-buli itu biasanya digunakan oleh orang-orang untuk melet lawan jenis. Tapi itu bahaya kalau misalkan kita nggak ada ilmunya dan nggak ada gurunya, itu bisa berbahaya kepada keduanya, kepada orang yang meletnya dan juga kepada orang yang dipeletnya. Itu bisa gila dua-duanya. Kalau misalkan tidak masuk ke dalam gangguan jiwa, dampaknya itu akan masuk ke dalam kemadorotan diri, yaitu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Yang ada hidupnya akan terus dilanda dengan kesusahan karena sudah bekerja sama dengan jin kafir gitu. Itu kan sama dengan musyrik yang nggak boleh. Dalam Islam gitu kan, pelet itu hukum dosanya itu dosa besar atau kecil? Kalau untuk pelet itu masuknya ke dalam dosa besar, karena kan itu masuknya menginginkan sesuatu tanpa izin Allah. Jadi memaksakan kehendak gitu kan. Bisa dikatakan itu dosa besar juga, karena kan syirik, menggunakan alat bantu. Kalau misalkan alat bantu sesuai yang ada di dalam kitab sih nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kan ini alat bantunya yang memang di luar dari kitab dan Quran. Seperti yang tadi disebutkan, mandi di sungai, melarung pakaian dalam, itu kan tidak ada di dalam Al-Quran. Terus membacakan mantra-mantra di hadapan makam seseorang, itu nggak boleh. Karena kan kalau misalkan kita berziarah kepada makam keramat, itu kita mendoakan orang yang sudah meninggal, yaitu ziarah kubur.
Bukan berarti kita membacakan mantra untuk menginginkan sesuatu, itu kan gak boleh, syirik juga. Seperti adanya benda, bulu perindu, terus mani gajah dan buli-buli, itu kan gak boleh. Jadi masuknya ke dalam dosa besar. Alangkah lebih baiknya masih banyak ayat-ayat yang bisa kita gunakan padilahnya untuk bisa menjadikan pengasihan karismatik gitu kan. Itu banyak sebenarnya, kayak Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas itu bisa menjadikan seseorang yang mengamalkannya rutin itu menjadi orang yang disayangi oleh semua orang, disukai oleh semua orang. Ditambah juga doa Yusuf, itu doa Yusuf padilahnya sangat luar biasa. Selain membuat wajah bercahaya, bisa menjadikan lawan jenis itu sayang kepada kita tanpa ada niat macam-macam. Contoh, Cindy udah punya suami, Cindy rutin membacakan doa Yusuf, suami kita akan sayang kepada kita dan tidak akan pernah punya sir kepada perempuan lain. Jadi itu cara untuk mengikat suami, cara untuk mengikat calon gitu kan, dengan membacakan doa Yusuf. Dan doa Yusuf pun juga itu bisa menjadikan seseorang yang ingin, contoh Cindy ingin kerja nih gitu kan, akhirnya atasan itu sayang kepada kita, terbuka kepada kita, jujur kepada kita. Nah, di situ, di saat kita sudah mendapatkan semua kebaikan itu, jangan pernah kita memanfaatkan kebaikan itu dengan kejelekan. Harus tetap menjaga. Jadi kita harus tetap amanah dalam menjalankan semua itu. Jadi banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kasih sayang, mahabbah, dan sebagainya. Jadi jauhi hal-hal yang dilanggar oleh agama, dekati yang ada di dalam pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Ya Teh, makasih atas ceramahnya. Sama-sama. Semoga nanti kedepannya saya bisa bertanya-tanya lagi. Insya Allah. Ya sahabat EMP, seputar pelet ya. Cuman sampai di sini. Insya Allah nanti saya dan juga Cindy akan kembali di tema yang lainnya. Saya dan Cindy pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.